Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroh Imam Ahmad, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 3 tahun 2023. Kali ini saya akan melaksanakan PPL 2 di kelas 11 SMA Negeri 1 Karangmegar dengan materi Hukum Archimedes. Berikut liputan videonya. Silakan mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya 23. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tuhan Tuhan, walai lidah saja, mawaddah rabbuka wa maqala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Biasati di Agista, Arum Aziza, Aurelia Putri, Aurelia, Destika, Faisal Anak, Fatma Pramanda, Hernando Galuh, Indra, Irfan, Isma. Ya, rulesnya atau aturannya kalian mengikuti apa yang dikatakan Pak Fitro, gitu ya. Nanti kalian tirukan sambil kalian mengingat-ingat apa yang saya katakan. Paham ya? Kalian konsentrasi ya. Kopi susu, kopi susu, kopi kopi, kopi susu. Kopi susu, kopi susu, kopi kopi, kopi susu, kopi. Susunya ada berapa? Hah? Oke, jadi dengan kalian ikuti apa yang saya katakan, gitu ya. Udah kan saya katakan. Makanya konsentrasi. Kalau saya ngomong kopi susu, kamu fokus ya, kamu fokus. Jangan sampai kamu menirukan nggak sesuai sama susunya berapa. Susunya berapa? Berarti kan udah benar ya. Tapi kenapa tadi pas awal kalian menjawabnya salah? Nggak fokus. Belum tahu rusnya. Jadi ya diturus ya, kalian mengikuti apa yang saya katakan, gitu ya, berukuran yang berbeda-beda. Jadi harapan Pak Fitro adalah kamu bisa membayangkan terlebih dahulu. Kenapa? Kapal itu yang ukurannya kecil kalau dibandingkan dengan ukuran luas laut yang luasnya beratus. Padahal dia terbuat dari baja. Ngerti kok baja ketika yang apa? Tinggal kamu ambil besi aja, ambil potongan besi, kamu taruh di kolam, langsung belum. Tapi kenapa kapal enggak? Beratnya gede banget tuh. Di dalamnya berisi puluhan ribu orang, berisi barang-barang. Tapi dia nggak tenggelam. Kenapa? Ya, karena adanya hukum Archimedes. Ya, karena ada hukum Archimedes. Tapi yang menyebabkan kapal itu terapung apa? Ruang. Seperti yang kalau di Ruang
yang masa jenisnya lebih kecil daripada air yang warnanya bisa berwarna. Oke, yang mendekati sempurna. Ya, ada. Ya, dasar itu memiliki tekanan ke segala arah dan zat cair itu mengisi ruang. Ngerti ya? Contoh seperti ini. Dan saya kok mengisi ruang? Seperti gimana? Saya sebut udah. Ini berisi air ya. Saya celupkan. Ini air penuh ya, air penuh. Saya celupkan. Berarti kan ada tambahan benda di dalam gelas, gitu kan? Nah, berarti ketika saya celupkan kira-kira air di sini ada yang tumpah nggak? Ada yang tumpah. Tumpahnya berapa? Sebanyak benda yang dicelupkan. Kalau ini terbuat dari bahan plastik, ketika saya celupkan ke gelas yang berisi air, kira-kira terapung apa tuh? Terapung. Kenapa terapung? Aku udah tahu mas jenis plastik berapa. Kalau mas jenis saya udah familiar ya. Mas jenis saya itu nilainya 1. Tapi kalau plastik lebih ringan apa lebih berat kira-kira? Lebih ringan. Sehingga ketika kita celupkan ke dalam suatu zat cair, maka ini akan terapung. Nah, jadi terapungnya ini disebabkan oleh gaya angkat ke atas. Ilustrasi mengenai gaya Archimedes. Nah, benda terapung itu gaya akan lebih besar daripada berat benda. Bisa perhatikan ya, FA lebih besar daripada berat benda sehingga itu terapung. Kayak tadi, saya perhatikan atasnya. Tadi ini bukan kapal selam yang saat kapal selam bergerak, air melakukan kapal dikeluarkan sehingga volume kapal selam jadi lebih kecil daripada gaya ke atas sehingga kapal selam dapat terbang dan menggunakan bagaimana kinerja kapal selam bisa mampu melayang atau tenggelam. Itu adalah pemanfaatan dari Archimedes. Berikut adalah ulasan tentang Archimedes, sebuah kapal bernama sampai semua bagi sahabat yang membutuhkan resiko terbang di kolom deskripsi ya. Dan apabila sahabat menikmati atau suka YouTube streaming dengan like dan share, dan jangan lupa juga subscribe channel streaming. Oke, ya. Sampai sini kalian bisa dapat gambaran ya. Ada dengan Archimedes, tapi lewat video seperti itu pembahasannya tentang apa sih yang menyebabkan sebuah kapal selam atau kapal laut bisa melayang, bisa terapung. Nah, nanti apa namanya kita lebih perdalam lagi dengan percobaan sebenarnya sampai kalian dapat hitung-hitungan. Oke, jadi perlu kalian cermati bahwa hukum Archimedes MA sama dengan rho kali apa? Kali G kali B. Rho itu massa jenis ya, satu massa jenis, gravitasi, ini itu volume. Volume apa? Volume bercair. Oke, volume bercair. Volume berapa mili nanti kita hitung ya. Nah, kemudian kalau ada penyelesaian ada soal kemudian kita amati di situ soalnya ada nilai magnitudo sainsnya, ada nilai gravitasinya, ada nilai volumenya, tinggal kita masuk-masukin aja nih. Yang penting satuannya harus disamakan terlebih dahulu, gitu ya. Di satuannya itu satuannya ada CGS, ada MKS. CGS itu apa? Centimeter, gram, skor. MKS apa? Meter, kilogram, skor. Jadi kita samakan satuannya terlebih dahulu. Di rho, termasuk jenis satuannya apa? Kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kalau gravitasi meter per sebuah kuadrat. Kalau volume bisa meter kubik atau sentimeter kubik. Kan ya? Nah, satuan-satuan ini nanti kalian jangan salah ketika kalian menginputkan angka
berdasarkan apa yang ada di titik percobaan, masanya, volumenya, kemudian nama jenisnya, kamu harus sesuai dengan satuan dan angkanya nanti memang ada apa koma-komanya. Jadi kalian jangan merasa kesulitan dengan angka koma itu bisa kalian selesaikan dengan cara. Oke? Nah, gini aja, saya langsung bagi menjadi 5 kelompok. Berarti nanti cowoknya akan berikan cowok nanti satu-satu. Ya, 1 cowok, 4 perempuan. Gitu. Silahkan kalian bagi saja sesuai dengan apa ya keinginan kalian aja. Ayo langsung bersalah sudah menjadi kelompok. Kemudian meja 2 meja dijadikan 1. Sebelum kalian mengisi, sebelum kalian mencatat, pertama kalian baca dulu langkah-langkahnya, ya. Diisi nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, pemenangan. Kemudian nanti silakan kalian tulis nama kelompoknya kelompok berapa. Kemudian kalian perhatikan bagian poin A, poin B. Kemudian di sini kamu membuat rancangan. Jadi memang ini KPD-nya agak berbeda dengan LKS pada umumnya, ya. Jadi kamu nanti merancang sebuah percobaan yang terdapat pada fenomena di atas. Kira-kira setelah kalian melihat ada kapal selam, ada kapal laut melayang, kira-kira kamu nanti akan membuat sebuah percobaan yang seperti apa? Biar kalian itu nanti bisa mengilustrasikan atau bisa mencoba di rumah melakukan pengamanan sederhana dengan alat-alat yang ada di rumah kalian. Mungkin sudah punya tanah air ya, mungkin kalian tinggal ngasih apa tuh biar seakan-akan ini kalian bisa melihat, bisa mengalami terapung, mengalami tenggelam seperti itu. Kemudian membuat rumusan masalahnya apa yang akan kalian amati, apa yang akan kalian lakukan, rumusan masalahnya apa. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Mungkin ini kan kaitannya dengan hubungan antara massa jenis dan gaya angka massa jenis dan gaya apung ya atau hubungan simetris. Jadi nanti kalian hipotesisnya menyusulkan hubungan antara rumus masalah itu hubungan yang jenisnya. Hipotesisnya apa? Variabel kontrol, variabel manipulasi, kemudian ada variabel respon. Variabel kontrol ini adalah variabel yang aktif variabelnya itu konstan. Ya, ingat gaya simetris FA sama dengan rho GP. Oke, yang akan kita praktekkan nanti kan kayak apung. Kira-kira yang masuk kategori variabel kontrol yang mana? Variabel kontrol di sini nanti kita mau praktek nih. Ada 3 jenis zat cair. Oke. Variabel kontrolnya yang mana kira-kira? Variabel kontrolnya yang mana kira-kira? Variabel kontrolnya berarti volume dan volume top, oke? Kalau dari tadi udah tahu. Nah, kemudian variabel manipulasinya adalah massa jenis. Nah, satu lagi di sini ada variabel respon. Variabel respon itu adalah pengaruh efeknya. Ketika kita memanipulasi massa jenis, kita memanipulasi massa jenis stok ya, nanti yang mengalami perubahan yang mana kira-kira? Yang mengalami perubahan apa? Gaya angkat ya kan? Massa jenis nilai kecil, efeknya sekian. Massa jenis nilai agak besar, efeknya berubah. Ya kan? Berarti variabel responnya apa? Nah, kemudian
Definisi operasional itu berarti seperti mata jenis ini ya. Ini yang definisi operasional kamu kasih pengertian. Mata jenis, fragmentasi dan gaya akar. Nah, kemudian langsung setelah kalian isi dari poin A sampai poin D, nanti baru kalian langsung praktikum menggunakan alat-alat dari sana. Setiap kelompok nanti mengambil tiang statis, oke? Tiang statis. Ini saya contohkan. Mengambil tiang statis, ya. Ini kemudian gelas yang berisi garam dapur yang sudah dilarutkan dengan nilai yang berjenis 1,25 ini. Oke. Terus nanti ada dua gelas kosong, tiap-tiap kelompok ambil 2 gelas kosong, nanti diisi air tawar, ya, diisi air tawar, air tanah sampai 200 ml. Kemudian yang satu lagi diisi minyak goreng, ya, minyak goreng yang nama jenisnya itu minyak goreng berapa ya? 0,8 ya, 0,8 0,9. Tapi kita pakai 0,8. Berarti lebih kecil mana sama ya? Minyak goreng. Nah, nanti diisi 200 ml. Gitu. Setelah itu diapain pakai rok? Nah, setelah gelas-gelasnya terisi air, ya, air. Nanti kalian juga ambil timbangan dan ini saya kasih tolong ya, jangan kalian satukan dan pecah. Hati-hati. Jadi nanti timbangan ini itu bisa membaca 2 skala. Yang pertama itu skala massa dalam 1 gram, kemudian skala agility gaya Newton. Jadi nanti bisa lihat nih kalau harus ngitung ini telur satu ini berapa gram ya. Nah, kamu langsung ini sudah saya kaitkan perangkat ya. Nah, itu di sini sekitar 6 gram, 60 gram Pak. Kalau 60 gram kayaknya 0,06 Newton. Nah, ini 0,6 Newton. Boleh di situ. Nah, nanti kamu celupkan di kelas. Celupkan di kelas ya. Nah, celupkan di kelas. Kalau gelas ini berisi zat cair, ya, kalau gelas berisi zat cair, berarti nanti akan ada gaya angkat ke atas. Oke ya, nanti kan akan ada gaya angkat ke atas. Oke, ini harus sebenarnya. Nah, ini di sini. Ini kan, celupkan. Celup. Kok ketika ada gaya angkat ke atas, kira-kira ini timbangannya akan naik apa akan stagnan saja? Naik ditambah apa tambah ringan? Ringan kan? Jadi kamu amati, oh ketika di udara itu 6 Newton, tapi ketika dicelupkan ke air kok jadi 3 Newton? Ya kan? Ini pengaruhnya apa? Nah, jadi berat itu satuannya Newton. Berat itu bisa apa? Bisa apa? B itu massa kali gravitasi. Jadi ketika posisi dia itu melayang, posisi melayang itu rumusnya itu FA sama dengan B. FA itu rumusnya kan rho kali G kali V sama dengan M kali G. Ini persamaannya kalau posisi yang melayang. Kalau kita coret B-nya, tapi nanti tinggal rho kali V sama dengan M. Loh, ini bisa dicari apa ya, rumus nomor jenis ya kan? Kalau kita tarik ke sini berarti sama dengan rho sama dengan
N per V. Ini massa jenis ini turunan rumusnya sederhananya di sini. Nanti ya, di poin pertama kamu butuh otomatis ini rumus berat, dan ini rumus untuk menyelesaikan kayak cuma seperti. Oke ya, jadi nanti modelnya seperti ini. Tapi ini kayaknya kalau Pak Witrox menyarankan ini kalian pakai saja untuk mengukur massa telur ya, massa telur. Nah, silakan. Mau siapa? Bukan. Mau yang lain, yang lain. Kalau Oh iya, mau satu ya, silakan nanti menyimak satu persatu poin-poin pertanyaannya, apakah beda atau sama dengan yang kalian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman kita akan mempresentasikan hasil eksperimen yang tadi kita kerjakan. Grafik hubungan antara misalnya gaya angkat dengan massa jenis zat cair yang telah dilakukan. Grafiknya seperti ini. Di sini terdapat massa jenis, kemudian pada daerah yang horizontal terdapat gaya atomnya. Yang pertama dengan massa jenis 0,8, gaya atomnya 1600. Kemudian dengan massa jenis 1, gaya atomnya 2000. Dan dengan massa jenis 1,25, gaya atomnya ada 2500. Sehingga
mengangkat suatu benda, jelaskan. Ya, dipengaruhi oleh volume benda yang tercelup ke dalam zat cair tersebut. Yang keempat, apa fungsi garam pada eksperimen tersebut? Fungsi garam adalah menambah volume pada air. Masa pada air. Jadi enduknya, jadi telurnya itu masanya jadi berkurang, jadi mengambang atau terapung. Apa manfaat dari eksperimen yang kita lakukan ini? Kita dapat mengetahui bagaimana penerapan hukum Archimedes itu yang terutama dalam suatu zat cair dan massa suatu benda. Oke. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kita dapat mengetahui dari eksperimen tersebut bahwa suatu benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair pada tempatnya pada yang dicelupkan. Intinya benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Terima kasih dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, sementara itu dulu. Silakan nomor 1 bisa kembali. Kita akan close untuk nomor 1. Nah, Archimedes pada dasarnya adalah kita harus memahami antara massa jenis dan gaya. Semakin besar massa jenis, maka gerakannya semakin besar, gitu ya. Ya, atas sebenarnya berapa? 10.000. Oke, volume 1. Massa jenis air 1.000. Jika pertemuan tinggal dikalikan aja ya. Sesuai dengan hukum Archimedes, benda yang layak dalam zat cair mempunyai apa? Massa jenis yang sama dengan zat cair. Massa yang sama dengan gaya atas, berat yang besar dari gaya atas, massa jenis yang lebih besar dari massa jenis cair, massa yang lebih besar dari gaya ke atas, berat yang sama dengan gaya ke atas. Mana sebenarnya? Berat yang sama dengan gaya ke atas. Jadi dari prinsip tadi ya bahwa dengan ini semoga menambah wawasan kita, menambah ilmu kita kaitan dengan ilmu sains, ya, ilmu sains, ilmu fisika. Semoga bermanfaat untuk pelajaran berikutnya. Ya. Sekian dari Pak Bro, terima mohon maaf, terima kasih. Tetap semangat, tetap fit ya, meskipun di kelas IPA, kelas saya rata-rata itu kita butuh pikiran yang instan untuk memikirkan hal yang berkaitan sekolah kita dengan ilmu fisika. Ada kombinasi nih antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu matematikanya. Jadi sekarang kita harus ilmu itu beberapa permasalahan yang rumit, tapi nggak masalah. Kita tetap semangat, tetap fit ya. Dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian video yang dapat saya tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.